Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah ma'bad. Yang kami hormati Ibu Fatimah selaku dosen mata kuliah pendekatan dalam studi Islam, dan teman-teman yang kami hormati, kami banggakan. Sebelum masuk pada pembahasan, minggu-minggu lalu kita sudah selesai membahas tentang Islam periode awal. Kita juga membahas tentang Islam pendekatan tradisionalis dan pendekatan revisionis. Minggu lalu kita selesai membahas tentang orientalis, seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini dan pertemuan kedepannya kita akan secara spesifik membahas tentang beberapa tokoh orientalis beserta metode dan karakteristik pemikiran-pemikirannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan Mas Kukuh akan lebih dalam menjelaskan tentang salah satu orientalis yang bernama William Montgomery Watt. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang metode dan pendekatan-pendekatan apa yang dipakai oleh William Montgomery Watt dalam kajian khususnya tentang periode Islam periode awal. Nah, kita mulai pada biografi William Montgomery Watt. Nah, Watt sendiri itu adalah salah satu orientalis berkebangsaan Inggris yang lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 14 Maret 1909. Nah, beliau berasal dari penganut agama Kristen yang taat. Nah, dalam pendidikannya beliau mulai menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Edinburgh. Lalu beliau juga mengenyam pendidikan di Universitas Jena dan Universitas Oxford. Nah, latar belakang karirnya sendiri, beliau mulai tertarik dengan kajian-kajian keislaman, secara spesifik kajian-kajian keislaman pasca beliau bertemu dengan seorang Ahmadiyah, imigran Ahmadiyah pada waktu beliau di India, dan beliau panjang lebar bicara soal Islam, bicara soal hakikat agama Islam, dan pada akhirnya beliau memutuskan dan terinspirasi oleh orang tersebut untuk lebih dalam meneliti apa sih hakikat sebenarnya Islam itu sendiri. Nah, mengenai karir Watt sendiri, beliau beberapa pemikiran beliau juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh orientalis sebelumnya seperti Richard Bell yang juga merupakan gurunya, dan beliau lebih dulu terkenal dengan salah satu karyanya yang berjudul Introduction of the Quran, dan beliau juga terinspirasi oleh Herbert Grimm yang dalam tanda kutip beliau memiliki pemikiran yang sama, yaitu beliau menyatakan bahwa Muhammad itu bukanlah seorang nabi tapi semata seorang reformis Arab pada waktu itu, seperti itu. Nah, dalam karir studi Islam, beliau juga pernah mengalami beberapa fase. Salah satunya beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Edinburgh sendiri dengan mata kuliah filsafat. Terus juga beliau sebelumnya pernah menjadi salah satu uskup di gereja Anglikan, di uskup episkopal di gereja Anglikan pada tahun 1930, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke karakteristik pemikiran beliau, kita agaknya penting untuk membahas tentang periodisasi pembahasan studi Islam yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, seperti itu. oleh orientalis. Nah, menurut Latifah Ibrahim Khadar,
periodisasi tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fase mitos. Fase mitos ini dimulai pada abad ke-11. Jadi pada fase ini banyak sekali penyangkalan-penyangkalan, banyak sekali pernyataan yang memang itu dikhususkan untuk menurunkan martabat orang Islam. Mereka secara sadar menjelek-jelekkan agama Islam dengan stigma-stigma tertentu. Misalnya, timbul pernyataan bahwa Islam itu adalah agama hawa nafsu, Islam adalah agama kekerasan, Islam agama pedang, dan Nabi Muhammad adalah antikristus yang memang benar-benar mencoba meruntuhkan kuasa Kristen pada waktu itu. Nah, di fase ini muncul beberapa tokoh seperti Peter de Venerable dengan karya Cluniac Corpus, ada juga Montecroce dengan karya Improbatio Al-Qur'ani yang artinya kerancuan Al-Quran dalam Islam. Nah, fase selanjutnya adalah fase distorsi. Nah, fase distorsi ini fase yang mulai pada abad selanjutnya setelah fase mitos sampai kurun waktu sekitar abad ke-18. Nah, fase distorsi ini secara sederhana merupakan fase pemutarbalikan fakta. Jadi memang kajian-kajian tentang religious studies termasuk Islam itu mulai berkembang di sini. Tetapi ada salah satu stigma yang masih kental dalam sarjana yang melekat pada sarjana barat adalah mitos tentang khurafat, yakni klaim bahwa Nabi Muhammad itu murni mengarang Al-Quran, seperti itu. Nah, di samping itu perkembangan kajian tentang studi Islam ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan kajian keislaman itu semakin masif. Salah satunya kalau di Inggris pada abad ke-15, Ratu Elizabeth itu mendorong para saudagar-saudagar London yang bertransaksi di timur untuk membawa manuskrip kuno yang ada di sana. Ya, manuskrip Arab, Persia, Turki, Syria, dan lain sebagainya. Nah, memang itu disengaja agar manuskrip yang tadi itu memang untuk diboyong ke Eropa seperti itu. Nah, pasca dan keadaan yang lain, pasca penyerangan Napoleon Bonaparte ke Mesir pada abad ke-17 membuat Eropa itu mempunyai kuasa yang besar di timur. Dan beliau juga tidak luput membawa manuskrip klasik yang ada di sana untuk diboyong ke Eropa. Memang langkah ini mereka menyadari bahwa manuskrip itu merupakan peninggalan sejarah yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Nah, di manuskrip itu diboyong ke Eropa dan salah satunya di pusat kajian yang ada di Oxford seperti itu. Nah, ini pula yang pada akhirnya memunculkan kajian-kajian yang secara masif yang khusus mendalami tentang studi keislaman atau studi Timur Tengah seperti itu. Nah, pada fase yang ketiga ada fase objektivitas. Nah, fase objektivitas ini dimulai pada abad ke-19. Nah, jadi pada fase ini studi Islam mendapatkan tempat yang lebih baik. Jadi hujatan-hujatan, terus stigma-stigma buruk yang memang disematkan kepada Islam itu sedikit berkurang karena memang kajian-kajian Islam itu mendapat porsi yang baik, mendapat tempat yang baik. Jadi studi Islam di beberapa universitas di beberapa negara menjadi kurikulum wajib yang ada di sana, seperti itu. Nah, di fase ini juga studi keislaman dilakukan atas kepentingan paling dasar, yaitu kepentingan akademik, bukan karena hal-hal yang memang justru menjatuhkan Islam. Nah, di fase ini muncullah beberapa
orientalis seperti hanya William Muir dengan karya The Life of Muhammad, Bell yakni guru dari Watts sendiri dengan karya Introduction of the Quran, lalu ada D.S. Margoliouth dengan karyanya Muhammad and the Rise of Islam. Nah, di fase ini pula yang saya maksud sebagai konteks sosial yang juga mempunyai peran besar dalam merekonstruksi pikiran-pikiran dari Watts. Nah, jadi memang di fase ini objektivitas dalam kajian terhadap Islam itu sangat kental. Ya, William Montgomery Watts sendiri mengabdikan dirinya dalam studi Islam memang karena untuk melihat bahwa hakikat sebenarnya Islam itu seperti apa. Nah, karya monumental dari Watts itu sendiri ada trilogi Muhammad, yakni Muhammad at Madinah, Muhammad at Mekah, dan Muhammad Prophet and Statesman. Nah, Watts sendiri, latar belakang Watts membuat karya ini adalah memang Watts mencoba melihat sejarah Islam itu lewat potret Nabi Muhammad itu seperti apa, dan beliau ingin melihat warisan-warisan yang telah ditinggalkan Muhammad dan sampai sekarang itu bentuknya seperti apa. Beliau secara lebih mendalam mencoba meneliti soal itu. Nah, karya ini memang dianggap oleh para orientalis sebelumnya sebagai karya yang memang monumental, karya yang komprehensif yang membahas tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Nah, itu dibuktikan dengan memang metode yang digunakan oleh Watts dalam menyusun teori ini adalah pendekatan sosial yang pada kala itu memang salah satu metode yang dominan seperti itu. Dan lewat karya ini pula, lewat dedikasinya Watts mendapatkan beberapa prestasi, salah satunya Levi de la Vida Award tahun 1981 oleh University of California Los Angeles. Nah, penghargaan ini memang diperuntukkan untuk para cendekiawan yang mempunyai kontribusi besar untuk memajukan studi-studi Timur Tengah. Nah, ada juga gelar kehormatan dari British Society of Middle Eastern Studies kepada Watts tahun 2002. Nah, ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi yang luar biasanya dalam studi Timur Tengah. Seperti itu. Nah, masuk pada kita mengerucutkan ke pembahasan ke dalam salah satu karya trilogi Muhammad, yaitu Muhammad the Prophet and Statesman, Muhammad seorang nabi dan seorang negarawan. Dibanding karya-karya sebelumnya, ini tidak jauh beda. Kalau Watts sendiri menyampaikan bahwa karya yang ketiga ini, Muhammad the Prophet and Statesman, merupakan ringkasan dari dua karya yang terdahulu. Nah, dalam karya ini, beliau memulai dengan menjelaskan soal kondisi sosial ekonomi yang ada di Mekah. Nah, sebelum masuk pada kehidupan Muhammad sebagai seorang nabi dan negarawan, beliau mencoba menjelaskan tentang kondisi sosial ekonomi yang ada di Makkah. Memang beliau menceritakan di situ bahwa Makkah merupakan pusat perdagangan internasional. Beliau menyatakan bahwa salah satu komoditas yang diperjualbelikan adalah sutra. Tapi yang menarik di sini adalah seperti yang sudah dibahas kemarin, bahwa salah satu gagasan Watts dalam bukunya ini sangat ditentang. Salah satunya dalam pembahasan soal praktik perdagangan yang ada di Mekah yang disanggah dan didebat oleh Patricia Crone. Patricia Crone secara tegas menolak bahwa Mekah pada waktu itu bukanlah pusat perdagangan internasional, tapi skalanya itu skala kecil, skala lokal seperti itu. Dan beliau juga menyatakan bahwa Watts itu mengambil sumber-sumber
berdasarkan mitos dan legenda. Seperti itu salah satu kritik dari Patricia Crown. Nah, selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang adanya kondisi sosial politik yang mewarnai kehidupan Muhammad pada kala itu. Beliau menjelaskan bahwa salah satu hal yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai kaitan erat dengan penyebaran agama Islam, yaitu adalah nantinya peran politik Nabi Muhammad di Mekah itu sendiri. Nah, kita dalam dua aspek dan dua teori yang saya sampaikan tadi soal pandangan Watts dalam permulaan bukunya, yaitu Muhammad the Prophet and Statesman, itu mengindikasikan bahwa memang dari segi metodologi Watts menggunakan metode ilmu sosial dalam merekonstruksi sejarah Nabi Muhammad. Nah, yang saya pahami bahwa Watts itu menulis karya tersebut dengan dua model pendekatan, yaitu deskriptif naratif dan deskriptif analitis. Memang nggak condong kepada salah satunya atau yang bisa disebut multidimensional method. Nah, deskriptif analitis sendiri dia menganalisa sumber-sumber yang dia dapat dengan pendekatan-pendekatan sosial antropologis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau mulai dengan kondisi sosial masyarakat Arab dan sebagai suatu daerah yang menjadi pusat perdagangan internasional seperti itu. Nah, dari sisi pendekatan selesai dan dari sisi sumber. Nah, kita juga membahas tentang sumber yang digunakan Watts dalam menyusun karya tersebut. Nah, yang saya pahami yang sudah saya susun bahwa Watts menggunakan dari sisi sumber menggunakan pendekatan tradisionalis. Nah, dari beliau mengambil sumber primer, salah satunya ada dari Al-Quran itu sendiri, dan ada beberapa karya ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah yang juga diterjemahkan oleh Arfed Guil Laume, Life of Muhammad, dan ada Ibnu Hisham tentang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ada Al-Waqidi tentang dalam karyanya Al-Maghazi lil Waqidi. Nah, yang selanjutnya ada sumber sekunder yang digunakan Watts dalam karya tersebut, seperti hanya ya tentunya karya Watts sebelumnya, yaitu Muhammad at Madinah dan Muhammad at Mekah. Lalu ada karya gurunya Bell, Introduction of the Quran, ada Sir William Muir, The Life of Muhammad, dan Franz Bull Muhammad dalam The Encyclopedia of Islam. Nah, yang menarik seperti yang saya baca di tulisannya Pak Faisal Ismail, bahwa sanggahan Crown itu memang secara metodologis menyuguhkan bukti-bukti eksternal yang di luar bukti-bukti tradisional, di luar sumber-sumber tradisional. Nah, beliau itu menyanggah beberapa aspek seperti adanya komoditas tadi yang saya sampaikan, bahwa memang tidak ada menurut Patricia Crown tidak ada perdagangan sutra di sana. Mekah tidak menjadi pusat perdagangan internasional, melainkan hanya sebagai daerah perdagangan lokal saja seperti itu. Nah, beliau Patricia Crown menyanggah karya Watts itu lewat tulisannya yang berjudul Meccan Trade and the Rise of Islam. Nah, tetapi para orientalis lain menganggap bahwa yang dikatakan Crown termasuk dalam konteks ini salah satunya adalah perdagangan sutra, itu tidak ada bukti yang konkret, bukti yang jelas yang menyatakan bahwa tidak ada perdagangan sutra di situ. Nah, salah satu yang menentang itu adalah Sargent. Lalu Patricia Crown juga menyanggah kembali dengan karyanya yang disebut Sargent and Meccan Trade seperti itu. Dan salah satu yang menarik yang saya garis bawahi bahwa ada salah satu orientalis yaitu Hugh
Kennedy dari Universitas St. Andrew menyatakan bahwa memang pandangan tradisional dengan segala kelemahannya itu adalah satu-satunya penjelasan yang mendapatkan tempat dan mendapatkan keyakinan tersendiri oleh umat Islam. Jadi memang kelemahan-kelemahan itu sendiri juga tidak diragukan oleh orang-orang Islam seperti itu. Nah, saya kira ini bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita lebih lanjut. Saya akan dan pembahasan ini akan dilanjut oleh Mas Kukuh tentang pandangan WOS soal kenabian dan kenapa bisa beliau menyebut beliau itu bukan seorang nabi tapi cuman seorang reformis, dan dengan karyanya itu beliau bisa menganggap bahwa Muhammad itu adalah seorang negarawan seperti itu.